Ayo, siapa nih di antara kalian mudah lesu, kemudian sering gelisah, lalu kayak orang galau gitu? Nah, apakah kamu tahu salah satu penyebab keadaan kamu tersebut bisa seperti itu? Nah, bisa jadi itu merupakan ciri-ciri tubuh kamu itu kekurangan protein. Kok bisa kekurangan protein ya? Nah, jadi walaupun kamu banyak makan, tetapi makanannya kamu konsumsi itu tidak mengandung protein, ya sama aja ya. Jadi tubuh kita harus cukup mengonsumsi protein. Nah, ada beberapa makanan sehat yang mengandung protein, seperti daging, telur, susu, dan banyak makanan lainnya. Oke, kita masuk ke protein. Apa itu protein? Nah, sejatinya protein ini merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, jadi kita harus kenal dulu apa itu DNA. DNA ini adalah kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya itu disebut dengan nukleotida. Nah, jadi setiap nukleotida di DNA ini terdiri atas basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Nah, jadi basa nitrogen DNA selalu berpasangan antara kelompok purin dan kelompok pirimidin, di mana kalau misalkan basa purin itu terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin itu terdiri dari sitosis dan timin. Nah, jadi urutan 3 macam basa nitrogen itu disebut kodon, di mana kodon ini merupakan materi penyusun asam amino. Nah, sekarang apakah kalian tahu kalau misalkan protein itu ternyata dapat terbentuk dalam tubuh kita melalui protein yang namanya sintesis protein? Nah, apa itu sintesis protein? Jadi, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Di mana tadi kan kita sudah tahu DNA itu apa. Jadi, RNA ini adalah materi genetik yang bisa nitrogennya itu terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, secara sederhana nih ya, sintesis protein ini terdiri dari 2 tahap, yaitu ada tahap yang pertama, tahap transkripsi, dan tahap yang kedua adalah tahap translaksi. Nah, mari kita simak penjelasan lengkap mengenai transkripsi terlebih dahulu. Jadi, pertama-tama, tahap ini adalah dalam sintesis protein ini adalah transkripsi, yaitu di mana dilihat dari namanya transkripsi, yaitu dapat diketahui bahwa proses ini terjadinya penyalinan sebagai DNA. Nah, kenapa harus disalin? Biar apa? Jadi, kalau kalian biar tahu, jadi seperti ini. DNA itu terletak dari nukleus, sedangkan proses pembentukannya protein itu tidak berlangsung di ribosom yang terletak di sitoplasma. Nah, jadi jaraknya itu jauh sehingga DNA itu dapat bergerak sendiri menuju ribosom, sehingga DNA itu membutuhkan fasilitator yaitu RNA. Jadi RNA ini ibaratnya kembaran dari DNA ya. Kalau misalnya DNA gak bisa datang ke ribosom, ya dia membuat cetakan yang membentuk RNA untuk menyuruhnya pergi ke ribosom. Jadi selama proses transkripsi ini terdapat promotor dan terminator, di mana di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 bagian dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Nah, jadi pada transkripsi ini terdapat dari 3 tahapan loh. Yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua elusi, dan yang ketiga ada terminasi. Nah, yang pertama ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini dinamakan dengan inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Nah, apa sih mRNA? Jadi, mRNA ini adalah messenger RNA atau RNA membawa pesan. Nah, pada proses ini dinamakan dengan elongasi. Jadi, seperti itu ya prosesnya. Oke teman-teman, kita udah ada di penjelasan yang terakhir. Jadi, ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai ke terminator, maka proses transkripsi selesai.
Jadi dari penjelasan tadi, apakah kalian udah dapat gambaran mengenai transkripsi? Jadi, setelah transkripsi masih ada satu tahapan lagi nih dalam sintesis protein, yaitu translasi. Apa sih itu translasi? Dan gimana tahapannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi translasi ini ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau pembawa pesan ini membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Kira-kira kode apa ya yang dititipkan DNA ke mRNA? Jadi, mRNA ini membawa kumpulan dari kodon-kodon DNA. Oke, setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Jadi kita harus tahu dulu translasi itu apa. Jadi, translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Oke. Jadi pada tahap translasi ini juga terdapat 3 tahapan. Yang pertama, ada inisiasi, yang kedua, elongasi, dan yang ketiga, ada terminasi. Jadi pada tahapan yang pertama ini, kodam pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan codon start. Nah, jadi pada codon start ini adalah AUG. Nah, jadi setelah tahapan inisiasi selesai, lanjutlah ke tahapan elongasi, di mana pada tahapan ini kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan oleh asam amino. Kemudian setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein, di mana gabungan dari asam amino tersebut akan membawa rantai polipeptida. Nah, setelah membentuk rantai polipeptida, maka proses halogenasi ini akan selesai. Lanjut ke proses eliminasi. Nah, jadi proses eliminasi berakhir ketika salah satu kode stop bertemu dengan ribosom. Nah, apa saja kode stop? Jadi, kode stop itu contohnya ada UA, UAG, dan UGA. Nah, gimana? Sekarang kalian sudah tahu kan mengenai bagaimana sintesis protein? Jadi, sintesis protein secara singkat itu merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Berarti ingat saja kalau misalnya tahap transkripsi berarti DNA mencetak RNA untuk menuju ribosom. Kemudian kalau tahap inisiasi berarti dari RNA menjadi protein atau rantai polipeptida atau asam amino. Nah, jadi setelah mempelajari sintesis protein, kita dapat tahu bagaimana proses percobaan gen dari DNA sampai menuju protein. Jadi, kebutuhan proses dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh kualitas protein yang ada di makanan. Untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut, kalian dianjurkan untuk mengonsumsi protein hewani seperti daging, telur, dan susu. Mungkin selama ini kalian sudah makan banyak, tetapi belum tentu makanan yang kalian makan itu mengandung protein yang digunakan untuk sintesis protein. Nah, jadi jika kalian mudah lesu, gelisah, atau galau, itu mungkin proses protein yang ada di tubuh kita itu lagi terganggu. Jadi inilah penjelasan singkat mengenai sintesis protein. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.